kita ketemu lagi di ibadah anak spesial YouTube. Jadi hari ini kita seperti biasa akan ada ibadah anak tapi lewat video YouTube. Semoga adik-adik semua udah siap buat kita beribadah pada hari ini. Tapi sebenarnya kakak mau nanya nih, udah pada mandi belum? Kayaknya kalau dilihat dari sini belum mandi. Oh, nggak kelihatan ya, karena kalian ada di sana sedangkan kakak ada di sini gitu ya. Oke, tanpa kita perlu berlama-lama lagi. Tapi sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa kita doa dulu ya. Oke, adik-adik dimanapun kalian berada, kalian bisa ikut kakak berdoa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat siang Tuhan, selamat siang karena sekali lagi kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan hari ini kami mau beribadah ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah senantiasa menyertai kami, menyertai adik-adik dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang sertai ibadah kami mulai dari awal sampai dengan pada akhirnya nanti. Semuanya hanya jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik. Nah sebelum kita bakal dengerin sebuah firman Tuhan atau sebuah cerita dari firman Tuhan, ada baiknya kita mungkin memuji Tuhan dulu atau mendengarkan sebuah lagu. Ini ada sebuah lagu yang mungkin cocok gitu ya buat menggambarkan kondisi kita sekarang. Seperti adik-adik tahu gitu ya, kita masih belum bisa kemana-mana karena masih ada virus di luar sana yang bergentayangan. Tapi jangan pernah takut karena senantiasa ada Tuhan yang menyertai kita semua, menyertai adik-adik, menyertai kakak, dan menyertai kita semua dimanapun kita berada gitu ya. Oke, kita nyanyikan bersama pujian ini. Lu
tadi dia sebuah lagu gitu ya, atau sebuah pujian. Semoga itu bisa menjadi berkat juga buat adik-adik. Nah, tadi kita udah menyanyikan atau mendengarkan lagu tadi gitu ya, pujian tadi. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan atau melihat sebuah cerita kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ini masih nyambung gitu ya dari apa yang disampaikan. Adik-adik masih ingat minggu lalu firman Tuhan tentang apa? Ada Pak Joko gitu ya yang nyampain tentang cerita dari Petrus dan Cornelius. Nah, sekarang kita akan mendengarkan atau melihat sebuah cerita masih sama tentang rasul atau tentang murid Tuhan Yesus juga, tapi bukan lagi tentang Petrus dan Cornelius. Hari ini kita akan melihat sebuah cerita dari Paulus dan Silas. Mungkin adik-adik udah pernah dengar ceritanya sebelumnya, atau mungkin pernah baca, atau mungkin pernah juga diceritain sama siapa, mungkin gitu sama guru di sekolah, atau mungkin sebelumnya juga di sekolah minggu udah pernah disampaikan. Tapi kita mau lihat lagi nih cerita tentang Paulus dan Silas. Nah, kalau misalnya adik-adik pingin tahu cerita lebih jelasnya, bisa adik-adik baca di Kisah Para Rasul 16, mulai dari ayatnya yang ke-1 sampai yang terakhir itu ayat yang ke-40 gitu ya. Nah, kalau misalnya habis ini adik-adik pingin baca lebih jelas lagi tentang cerita dari Paulus dan Silas ini, adik-adik bisa baca tadi ya di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 40. Nah, udah disiapin Alkitab, alat tulis. Kalau misalnya ada yang mau nyatet bisa disiapin juga alat tulis dan bukunya. Kita akan segera mendengarkan sebuah cerita dari Paulus dan Silas. Oke, jadi sebenarnya mungkin kakak nggak bakal lama gitu ya nyampain tentang cerita dari Paulus dan Silas ini atau tentang firman Tuhan hari ini. Dan nanti di akhir semoga kita bisa mendapatkan atau mempelajari sesuatu gitu ya dari cerita ini. Nanti kakak akan coba sampaikan beberapa hal penting gitu dari cerita Paulus dan Silas ini. Tapi sebelumnya mungkin kakak akan coba ceritain secara singkat tentang sebenarnya apa sih yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 40 ini. Nah, jadi mungkin adik-adik masih ingat apa sih sebenarnya yang dilakuin sama Paulus atau sama murid-murid Tuhan pada masa itu gitu ya, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Kalau misalnya minggu kemarin Pak Joko udah nyampein cerita tentang Petrus dan Cornelius, hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas. Nah, adik-adik tahu nggak sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu? Ada yang bisa jawab? Tidak ada jawaban ya? Oh iya jelas, karena kalian ada di rumah gitu ya, nggak bisa jawab gitu ya. Biar kakak aja yang jawab gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan sama murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu, mereka melakukan apa? Memberitakan Injil atau memberitakan tentang kabar keselamatan atau memberitakan tentang apa yang udah Tuhan Yesus lakukan sepanjang hidupnya gitu ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan hal yang sama juga yang dilakukan oleh Paulus dan Silas yang hari ini bakal kita lihat gitu ya ceritanya. Nah, Paulus dan Silas itu dia memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain. Nah, di firman Tuhan cerita pada hari ini kita akan lihat apa yang Paulus dan Silas lakukan ketika mereka berada di suatu tempat yang namanya Makedonia. Adik-adik bisa baca tadi mulai dari ayat yang keempat ya, di Kisah Para Rasul 16 ayat yang keempat sampai yang ke bawah sampai ayat yang 40. Nah, mereka itu pergi ke suatu tempat. Kota pertama yang mereka kunjungi di Makedonia itu namanya Filipi. Mereka menemukan atau mengalami beberapa hal yang luar biasa gitu. Ada 3 hal yang mau kakak bagiin di sini, atau ada 3 cerita yang mau kakak sampaikan tentang hal-hal yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka berada di Filipi atau di kota Filipi di Makedonia itu gitu ya. Nah, yang pertama, pada saat mereka berada di Filipi, mereka itu seperti biasa ya, mereka kan memberitakan Injil, mereka pergi ke rumah ibadah, mereka juga pergi ke tempat-tempat lain gitu untuk berbicara tentang Tuhan Yesus, untuk berbicara tentang Injil, tentang keselamatan. Nah, mereka bertemu dengan salah seorang perempuan namanya Lydia gitu ya. Jadi mereka, Paulus dan Silas itu ketika berada di Filipi, mereka memberitakan Injil, kemudian mereka bertemu dengan seorang perempuan namanya Lydia. Dan ketika perempuan ini, Lydia ini ketemu dengan Paulus dan Silas, dia berbalik dan memutuskan untuk percaya sama Tuhan Yesus. Jadi Paulus dan Silas mereka udah ketemu sama perempuan ini gitu ya, namanya Lydia, dan di akhir cerita ketika mereka berdiskusi, ketika Paulus dan Silas menyampaikan tentang Injil keselamatan, tentang Tuhan Yesus, maka Lydia pun berbalik percaya kepada Tuhan Yesus atau memutuskan untuk menjadi orang percaya gitu ya. Itu adalah hal pertama yang terjadi di kota mana tadi? Kota Filipi gitu ya.
tempat yang dikunjungin atau kota yang dikunjungin sama Paulus dan Silas. Nah kemudian ada hal kedua yang terjadi. Jadi setelah Paulus dan Silas ketemu dengan seorang perempuan tadi ya namanya Lydia, dan kemudian setelah mereka berbincang atau membicarakan tentang Tuhan Yesus, tentang kabar keselamatan, Lydia kemudian berbalik percaya kepada Tuhan Yesus. Ada hal lain yang terjadi di sana, hal yang kedua ya. Jadi ternyata ada seorang perempuan lain ya, bukan perempuan yang tadi, yang pertama tadi namanya Lydia. Dia udah memutuskan untuk berbalik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada kemudian seorang perempuan yang lain gitu ya, perempuan yang berbeda, yang ternyata ketika Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil gitu di kota Filipi itu, si perempuan yang kedua ini dia mengikuti atau dalam tanda kutip menguntit gitu ya. Jadi kemanapun Paulus dan Silas pergi gitu ya, misalnya Paulus dan Silas kan gak cuma menyampaikan Injil atau memberitakan Injil di satu tempat kan, misalnya dia udah ada di satu tempat nih, terus dia mau pergi ke tempat lain. Nah si perempuan yang kedua ini dia selalu menguntit gitu ya, atau selalu mengikuti. Dan gak hanya mengikuti, kalau misalnya adik-adik baca di ayat yang ke-17, dia juga menahiyaki Paulus dan Silas gitu ya. Atau jadi dia mengikuti atau menguntit sambil mengucapkan sesuatu. Nah apa yang dia ucapkan bisa adik-adik baca di ayat 17. Di situ ditulis, yaitu si perempuan ini ya, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi si perempuan yang kedua ini, yang tadi kakak bilang gitu ya, dia mengikuti Paulus dan Silas kemanapun mereka pergi. Sambil dia mengikuti Paulus dan Silas, dia juga menahiyaki Paulus dan Silas dengan ucapan atau dengan teriakan, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah kalau misalnya adik-adik lihat, sebenarnya teriakan si cewek ini gitu, si perempuan ini gitu ya, sebenarnya kan nggak salah juga gitu ya, karena memang Paulus dan Silas pada saat itu mereka memang sedang memberitakan firman Tuhan gitu, atau sedang memberitakan Injil. Dan apa yang diteriakkan oleh si perempuan ini adalah hal yang tepat gitu ya. Orang-orang ini adalah hamba Allah, mereka benar-benar hamba Allah memang Paulus dan Silas. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Mereka memang Paulus dan Silas sedang memberitakan tentang Injil. Tapi yang menjadi masalah ternyata, adik-adik tahu nggak bahwa ternyata si perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Kenapa bukan perempuan sembarangan? Kalau misalnya adik-adik baca di ayat sebelumnya, di situ dibilang bahwa si perempuan ini ternyata adalah seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Mungkin adik-adik nggak begitu paham gitu ya, apa sih kak roh tenung itu, atau apa sih keistimewaan roh tenung itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekarang, bisa dibilang perempuan itu tuh sama seperti dukun gitu ya sekarang, karena dia punya roh lain yang menguasai dia, atau roh lain yang dia punya yang bisa dia pakai untuk keuntungan dia pribadi gitu. Soalnya kalau misalnya adik-adik baca di ayat 16, di situ ditulis perempuan tersebut dia yang mempunyai roh tenung, dan dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Nah artinya sebenarnya roh tenung yang dipunyai si perempuan itu ya, si perempuan yang menguntit Paulus dan Silas tadi itu, dia pakai untuk keuntungan dia supaya orang-orang yang bekerja sama dia bisa mendapatkan penghasilan. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya adik-adik bayangin gitu ya, sekarang itu sama kayak dukun gitu. Misalnya dukun kan biasanya punya kuasa-kuasa gitu ya, entah hal-hal apa gitu yang dia punya. Nah itu kan biasanya dia pakai buat bukan menolong sih, tapi membantu orang lain supaya bisa mendapatkan keuntungan gitu ya, misalnya mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara yang salah jelas, karena jelas roh itu adalah roh jahat gitu ya, atau kuasa-kuasa jahat yang tidak sesuai dengan roh yang berasal dari Allah gitu. Nah roh yang sama juga yang dimiliki atau dipunyai sama perempuan itu tadi ya, si perempuan yang menguntit Paulus dan Silas. Nah jadi meskipun perempuan itu tadi menguntit, mengikuti Paulus dan Silas, kemudian juga meneriaki atau mengucapkan sesuatu tentang Paulus dan Silas, meskipun yang diucapkan itunya apa yang dia ucapkan itu tepat gitu ya, tapi karena dia dikuasai atau dia memiliki roh tenung tadi itu atau roh jahat itu tadi, itu menjadi satu hal yang mengganggu Paulus gitu ya. Sampai di satu waktu Paulus ini udah nggak tahan. Dia udah nggak tahan karena diikuti terus sama perempuan ini, bahkan selalu diteriaki gitu ya, selalu dia diteriaki sambil dia menguntit Paulus dan Silas. Sampai di satu waktu karena Paulus dan Silas udah nggak tahan gitu ya sama apa yang dilakukan sama perempuan ini, maka Paulus dan Silas
mengusir roh yang ada di dalam perempuan tadi itu. Itu bisa adik-adik lihat di ayat 18 gitu ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Di situ ditulis hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi bahkan berhari-hari gitu ya si perempuan itu mengikuti Paulus dan Silas, meneriaki Paulus dan Silas sampai Paulus dan Silas udah nggak tahan lagi, sampai akhirnya Paulus dan Silas mengusir si roh tenung atau si roh jahat yang ada di dalam si perempuan tadi. Sampai akhirnya seketika itu juga gitu ya, ketika Paulus mengusir si roh itu di dalam nama Tuhan Yesus, si roh itu pun akhirnya keluar. Nah, itu adalah hal kedua yang terjadi di dalam cerita Paulus dan Silas ketika mereka berada di Filipi. Tadi yang pertama ada seorang perempuan yang berbalik percaya namanya Lydia, dan yang kedua Paulus dan Silas juga mengusir roh jahat atau roh tenung dari seorang perempuan, yang mana si roh itu dipakai buat dia mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, nggak berakhir sampai di sana ternyata adik-adik. Ternyata karena Paulus dan Silas berhasil mengusir roh tenung tadi dari perempuan yang punya roh tenung itu ya, itu berakibat buruk ternyata, atau menjadi satu hal yang berbahaya buat Paulus dan Silas. Karena ternyata apa? Tadi kakak udah sempat bilang gitu ya, perempuan itu kan punya roh tenung. Nah, roh tenung itu dia pakai untuk membantu orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Nah, si orang-orang yang selama ini mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari keberadaan si perempuan yang punya roh tenung tadi terganggu, karena si roh itu udah nggak ada kan, udah diusir sama Paulus ceritanya. Paulus udah berhasil mengusir si roh itu, si perempuan itu udah nggak punya roh tenung itu lagi. Akhirnya si perempuan itu juga nggak bisa ngebantuin orang-orang yang selama ini minta tolong sama dia supaya dibantu, supaya dapat penghasilan, supaya dapat keuntungan dengan adanya si roh tadi itu, karena rohnya udah diusir gitu ya. Nah, si orang-orang yang selama ini mendapatkan keuntungan dari roh tenung itu, mereka merasa terganggu gitu ya. Mereka merasa terganggu dengan apa yang sudah dilakukan sama Paulus dan Silas. Sehingga pada akhirnya singkat cerita mereka meminta pemimpin kota di kota Filipi untuk memenjarakan atau untuk memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Sehingga akan kalau misalnya adik-adik mau baca gitu ya, lebih jelas lagi atau lebih detail lagi di dalam Kisah Para Rasul 16 ini, sebelum mereka dipenjara, Paulus dan Silas dipenjara, bahkan mereka sempat dianiaya terlebih dahulu gitu ya. Tapi ternyata pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan gak berhenti sampai di sana buat Paulus dan Silas. Bahkan ketika Paulus dan Silas sekalipun berada di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai mereka. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-25, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara. Di situ ditulis, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, luar biasa ya adik-adik. Bahkan di dalam penjara sekalipun, Paulus dan Silas nggak berhenti untuk memuliakan Tuhan. Mereka tetap memuji dan menyanyikan pujian buat Allah. Di situ ditulis, bahkan orang-orang lain, penjahat-penjahat yang lain gitu yang ada di penjara itu, narapidana yang lain, mereka sampai mendengarkan puji-pujian yang dinyanyikan atau disampaikan oleh Paulus dan Silas. Dan gak berhenti sampai di sana. Setelah Paulus dan Silas menyanyikan atau memuji Allah di dalam penjara, maka terjadi hal yang luar biasa, yaitu di ayat selanjutnya. Tadi kan kita udah baca tuh di ayat 25, Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian di dalam penjara. Dan sesudah itu terjadi hal yang luar biasa adik-adik. Adik-adik tahu bahwa sesudah itu terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara menjadi goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Jadi setelah Paulus dan Silas memuji dan memuliakan Allah di dalam penjara, sehabis itu terjadi gempa yang mengakibatkan si penjara itu, si sendi-sendi penjara atau si teralis-teralisnya itu goyah. Dan bahkan belenggu dan borgol yang membelenggu Paulus dan Silas terlepas, yang menyebabkan mereka bisa bebas dari dalam penjara. Nah, ketika melihat hal itu, jadi kan kalau misalnya adik-adik tahu gitu ya, di dalam penjara itu kan pasti ada yang ngejaga gitu ya. Nggak mungkin kan penjara dibiarin kosong gitu ya. Pasti ada yang ngejaga gitu. Nah, si orang yang ngejaga itu biasanya disebut kepala penjara. Nah, di penjaranya Paulus dan Silas juga ada kepala penjara. Nah, pada saat itu si kepala penjara itu waktu dia ngelihat terjadinya gempa bumi itu, terus dia ngelihat si sendi-sendi penjara itu goyah, dia ngelihat si belenggu dan borgol itu terlepas, dia menjadi sangat takut gitu ya, karena si tahanan-tahanannya kan berarti bisa kabur gitu ya, Paulus dan Silas bisa kabur. Si kepala penjara itu menjadi sangat takut, bahkan dia sempat ingin, saking takutnya dia sempat ingin bunuh diri gitu ya.
Tapi kemudian Paulus dan Silas menahan keinginan si kepala penjara itu untuk bunuh diri, dan kemudian malah memberitakan Injil atau menyampaikan kabar keselamatan kepada kepala penjara itu, sehingga kepala penjara itu pun pada akhirnya memutuskan untuk tidak jadi bunuh diri, dan bahkan dia berbalik percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah hal ketiga yang terjadi selama Paulus dan Silas berada di kota Filipi gitu. Tadi yang pertama, kalau misalnya diingat, Paulus dan Silas berhasil menyelamatkan seorang perempuan yang kemudian berbalik percaya kepada Tuhan Yesus, namanya Lydia. Yang kedua, mereka berhasil mengusir roh tenung atau roh jahat dari seorang perempuan yang menguntiti mereka gitu ya, yang mengikuti mereka sepanjang perjalanan mereka di kota Filipi. Dan yang ketiga, ketika mereka berada di dalam penjara, ketika mereka memuji dan memuliakan Tuhan di sana, mereka bisa terbebas gitu, bisa terlepas ketika kemudian terjadi gempa bumi, dan mereka bisa terbebas, terlepas dari dalam penjara. Bahkan nggak hanya berhenti sampai di situ, mereka juga bisa menyelamatkan si kepala penjara yang tadinya karena saking takutnya dia udah mau bunuh diri, tapi kemudian diselamatkan oleh Paulus dan Silas, sehingga bahkan si kepala penjaranya berbalik percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi secara singkat itu adalah 3 hal yang terjadi selama Paulus dan Silas berada di mana tadi? Kota Filipi. Itu tadi ya cerita tentang Paulus dan Silas, yang misalnya adik-adik kalau pingin tahu lebih jelasnya itu bisa dibaca di Kisah Para Rasul 16 ayat 1-40 tadi. Itu ceritanya. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita pelajari nih adik-adik dari cerita Paulus dan Silas ini? Kakak pingin bagiin ada 2 hal sebenarnya yang kita bisa pelajari atau yang mungkin bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dari apa yang kita dengar atau dari apa yang kita baca dari cerita Paulus dan Silas. Yang pertama, adik-adik perlu tahu gitu ya, bahwa ketika Paulus dan Silas menyampaikan atau memberitakan Injil di kota Filipi, bahkan di kota-kota yang lain gitu ya, karena mereka senantiasa memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka nggak pernah lupa untuk senantiasa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kalau misalnya adik-adik baca di ayat 4 sampai ayat ke-12, masih di Kisah Para Rasul 16 ya, dari ayat 4 sampai ayat 12, di situ dibilang bahwa ketika misalnya Paulus dan Silas ingin pergi dari satu kota ke kota yang lain, mereka akan senantiasa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang, misalnya Paulus dan Silas ingin ke kota A nih, tapi kemudian Tuhan bilang, kamu jangan pergi ke sana, maka mereka nggak akan pergi ke kota A itu gitu. Kalau misalnya mereka kemudian mereka memutuskan atau pingin ke kota B, tapi Tuhan lagi-lagi bilang jangan, mereka nggak bakal pergi ke kota B. Artinya apa? Mereka akan senantiasa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka gitu. Dari sana kita bisa belajar adik-adik bahwa meskipun kita melakukan satu hal yang baik gitu ya, dalam hal ini apa yang Paulus dan Silas lakukan itu kan hal yang luar biasa gitu ya, memberitakan Injil. Tapi tetap kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, untuk sekarang, untuk kehidupan kita sekarang adik-adik, melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu berarti kita mengikuti apa yang disampaikan Tuhan di dalam firman-Nya atau di dalam Alkitabnya. Itu hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan, kakak lakukan. Jadi apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan di dalam firman-Nya atau di dalam Alkitabnya, itu adalah bagian kita untuk melakukannya. Tuhan ingin kita menjadi anaknya yang taat, sama seperti Paulus dan Silas mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ketika mereka memberitakan Injil. Maka kita juga bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kakak udah sampaikan gitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah memberitakan Injil. Dan sebenarnya itu juga yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan adik-adik. Tuhan tuh pingin supaya kita menjadi anak-anaknya yang bisa menyampaikan kabar keselamatan atau menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada mereka yang belum percaya. Kakak mungkin bisa menyadari bahwa adik-adik mungkin pasti akan kesulitan gitu ya, pasti adik-adik mungkin akan bertanya gitu, Kak, gimana caranya buat nyampain tentang kabar keselamatan? Kadang saya juga masih belum tahu gitu, atau belum mengerti tentang firman Tuhan, atau mungkin kita mengerti tentang firman Tuhan tapi kita takut gitu ya buat menyampaikan itu. Tenang adik-adik, buat kakak dan juga buat kalian, sebenarnya untuk menyampaikan Injil gak harus tentang menyampaikan seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kalau misalnya kita bisa pergi ke mereka yang kita tahu belum percaya sama Tuhan Yesus, misalnya ke tempat teman kita, ke rumah teman kita, atau mungkin ke saudara kita yang mungkin belum mengenal atau belum tahu tentang kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus, dan misalnya adik-adik bisa melakukan itu, nggak menjadi masalah. Itu hal yang bagus yang bisa adik-adik lakukan. Tapi kalau misalnya adik-adik merasa itu hal yang sulit untuk dilakukan, percayalah bahwa sebenarnya memberitakan Injil nggak harus tentang berbicara secara langsung kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ada cara atau hal yang
ada cara atau hal yang lebih mudah yang bisa adik-adik lakukan untuk menyampaikan firman Tuhan atau untuk memberitakan Injil itu. Caranya bagaimana? Gampang. Adik-adik kan pasti punya tugas, punya tanggung jawab yang saat ini menjadi kewajiban adik-adik. Contohnya apa? Misalnya adik-adik harus sekolah, atau misalnya adik-adik harus mengerjakan tugas, adik-adik harus mengikuti ulangan, mengikuti ujian, atau misalnya adik-adik harus membantu orang tua di rumah. Nah, sebenarnya dengan adik-adik melakukan itu semua dengan baik, adik-adik belajar dengan rajin, adik-adik mengerjakan tugas yang diminta oleh guru, adik-adik tidak menyontek pada saat ulangan, misalnya di rumah juga adik-adik senantiasa membantu orang tua, selalu menolong misalnya saudara, adik, dan kakak. Itu adalah bagian dan apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah. Dan secara nggak langsung itu sebenarnya bentuk dari adik-adik memberitakan Injil atau menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percaya, itu Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya adik-adik nggak harus, kalau misalnya adik-adik bisa menyampaikan tentang firman Tuhan itu bagus. Tapi kalau misalnya adik-adik masih merasa itu hal yang sulit untuk dilakukan, sebenarnya sesederhana adik-adik melakukan semua tugas tanggung jawab adik-adik dengan baik, itu adalah bagian dari adik-adik memberitakan Injil. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Lakukan apa yang bisa adik-adik lakukan sekarang. Bersekolahlah dengan baik, belajarlah dengan baik. Bantulah teman-teman adik-adik yang membutuhkan pertolongan. Bantulah orang tua atau saudara-saudara di rumah. Adik-adik sedang secara nggak langsung adik-adik sedang memberitakan Injil, atau sedang memberitakan atau menunjukkan siapa Tuhan yang adik-adik sembah. Jadi itu adalah hal kedua yang bisa kita pelajari. Yang pertama, tadi kita harus senantiasa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, sama seperti Paulus dan Silas senantiasa taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, sama seperti Paulus dan Silas memberitakan Injil pada masa itu, sekarang pun kita bisa memberitakan hal yang sama, memberitakan tentang Tuhan Yesus dengan cara atau melalui hal yang sederhana, hal yang mudah untuk adik-adik lakukan, yaitu melalui tugas dan tanggung jawab adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa menjadi cermin atau bisa menjadi penunjuk buat orang lain bahwa adik-adik menyembah Tuhan Allah yang hidup melalui apa yang adik-adik lakukan, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu melalui teman-teman yang adik-adik kenal, atau melalui saudara adik-adik bisa menunjukkan siapa Tuhan yang adik-adik sembah. Nah, itu tadi dua hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, dari kisah atau cerita Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil di Filipi. Nah, khusus untuk minggu ini, tidak ada ayat hafalan dulu ya adik-adik. Kita libur dulu ayat hafalannya. Kalau misalnya adik-adik tetap, aduh kak, saya tetap ingin ada ayat hafalan, silakan hubungi kakak-kakak pembina yang adik-adik kenal, bisa diminta ayat hafalannya. Tapi sebenarnya yang pingin kakak tekankan untuk hal ini, sebenarnya kalau misalnya adik-adik punya waktu, bisa dibaca lagi ceritanya. Mungkin adik-adik ada yang kelewat atau ada yang belum jelas, bisa dibaca lagi ceritanya. Dan untuk ayat hafalan bisa ditunggu untuk minggu depan itu ya. Jadi hari ini kita nggak perlu berlama-lama. Semoga kuota adik-adik juga tetap bisa hemat gitu ya. Bisa digunakan untuk, kan misalnya adik-adik juga mungkin harus belajar online juga, harus mengerjakan tugas, mungkin butuh kuota juga, bisa dipakai untuk itu juga. Percayalah bahwa mungkin kondisinya sekarang masih belum menyenangkan gitu buat adik-adik nggak bisa kemana-mana, adik-adik belum bisa ketemu teman-teman juga. Tapi percaya bahwa sama seperti Tuhan yang menyertai Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil, Tuhan yang sama juga sedang menyertai adik-adik, meskipun di dalam kondisi seperti sekarang gitu ya. Jadi adik-adik harus tetap bersabar. Percayalah bahwa semuanya akan kembali normal adik-adik. Kita akan kembali lagi bisa bertemu secara fisik, bertatap muka, adik-adik bakal bisa bersekolah lagi. Yang perlu adik-adik lakukan sekarang adalah bersabar dan tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab adik-adik. Itu tadi firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa kita tutup dulu dalam doa. Adik-adik dimanapun berada bisa berdoa bersama-sama dengan kakak. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada siang hari ini, untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah senantiasa menyertai kami. Hari ini kami bisa belajar dari cerita Paulus dan Silas bahwa Engkau Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil, bahkan ketika mereka menghadapi permasalahan, tantangan, Engkau senantiasa ada dan menolong dan menyertai mereka. Maka kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sama juga sedang menyertai kami. Sekali lagi kami tahu Tuhan saat ini kondisinya mungkin tidak sedang baik-baik saja. Di luar sana masih ada hal yang menakutkan buat kami, yaitu virus corona itu sendiri yang
mungkin membuat adik-adik dimanapun mereka berada, mereka nggak bisa kemana-mana, mereka nggak bisa berinteraksi dengan orang lain juga, mereka masih belum bisa bersekolah. Tapi kami percaya Tuhan bahwa semua ini akan kami lalui, semua ini akan berakhir, dan pada akhirnya kami akan bisa kembali melaksanakan aktivitas kami seperti biasa, dan kami percaya Engkau Allah yang sama yang akan tetap menyertai kami sampai kapanpun. Sekali lagi, doa kami untuk semua adik-adik dimanapun mereka berada di dalam setiap aktivitas mereka, sertai mereka, tuntun mereka, jagai mereka, dan biarlah kami dapat terus belajar juga tentang kebenaran firman-Mu, dan kami bisa terus juga melakukannya karena Engkau Allah yang memampukan kami untuk melakukannya. Sekali lagi kami ucap syukur untuk semua yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami lakukan, apapun juga yang semua jemaat melakukan, orang tua adik-adik kami lakukan, semua adalah penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa dan kami percaya minggu depan kami bisa kembali lagi mengikuti ibadah dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Mungkin segitu dulu dari kakak buat hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan bersama dengan kakak pembina yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.